Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati yarhamukumullah. Jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah berikan sebuah kesempatan, kesehatan, keimanan, keislaman, hingga kita bisa melanjutkan satu aktivitas untuk bisa bermajelis bersama. Semoga dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kehidupan kita, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah hartanya, hingga semakin hari akan semakin bertambah satu kebaikan-kebaikan, mendapatkan satu ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terus tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang terus senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Taklim rahimakumullah, menjaga satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kewajiban kita sebagai umatnya. Sekecil apapun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikuti, kita niatkan untuk mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kegiatan rutinitas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat berjamaah, yang paling pertama kali diingatkan oleh seorang imam itu adalah meluruskan shaf. Karena meluruskan shaf itu adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Namun dalam kenyataan di dalam kehidupan kita berjamaah, masih kita dapatkan di berbagai macam masjid itu masih enggan untuk merapatkan barisan. Ya. Jadi kasus di lapangan itu ketika kita sudah paham bahwa merapatkan barisan bagian daripada kesempurnaan sholat itu, berdampingan dengan orang yang belum memahami tentang kesempurnaan sholat, begitu kita merapat maka dia juga menggeser. Begitu rapatkan lagi, geser lagi. Ya. Maka efeknya apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah, ini penting kita ulangi, kita sampaikan. Bagi yang paham tentu akan lebih menguatkan. Yang belum paham tentu bisa menyadari bahwa kita semuanya mencintai sunnah Rasul. Bahwa merapatkan barisan bagian daripada cinta sunnah Rasul. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya dengar Rasulullah bersabda, la tusawwunna sufufakum. Ini perintah agar kita meluruskan barisan, agar kalian benar-benar meluruskan barisan kalian. Itu dikuatkan dengan nun takkid, agar supaya ini perintah ini betul-betul diperhatikan. Sebab kenapa? Bila kalian tidak memperhatikan shaf itu, apa yang terjadi? La yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan menjadikan wajah kalian berpaling. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yang pertama adalah Allah kuasa untuk merubah wajah seseorang. Jadi betul-betul la yukhalifannallahu baina wujuhikum, wajah kalian akan dirubah menjadi bentuk yang lain. Dengan wajah yang lain. Allah kuasa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah Allah akan menjadikan hati kalian itu berselisih. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Artinya ketika ada shaf yang tidak lurus antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, itu akan menjadikan hati sesama jamaah itu kurang ngeklik, kurang cocok. Ya. Nah, supaya cocok, rapatkan barisan kita antara tumit dengan tumit, bahu dengan bahu. Pastikan rapat. Hingga hati kalian pun juga rapat, hati kalian pun juga menyatu, hati kalian pun juga cocok. Ini hikmahnya. Bila kita tidak bisa merapatkan barisan, Rasulullah mengancam la yukhalifanna baina wujuhikum, bahwa hati kalian nanti akan dijadikan berselisih. Oh, enggak boleh, enggak CS, enggak sepaham, enggak apa lagi? Ya. Enggak besti, apa nih, enggak ikhwan, ini enggak jamaahku, dan lain sebagainya. Di situ akan timbul masalah-masalah. Maka rapatkan. Ya. Di hadis yang lain bahkan Rasulullah SAW menekankan ketika Rasulullah mengatur barisan itu bahkan seperti mengatur anak panah yang akan dilepas. Betul-betul dipanteng. Barisannya itu dipanteng. Suatu saat ketika Rasulullah SAW itu keluar hendak melaksanakan sholat, hampir-hampir saja beliau itu takbir. Namun beliau kemudian melihat faro'a rojulan badian sadrohu. Beliau melihat dalam satu saf itu ada dada yang menonjol. Berarti enggak lurus. Ada dada jamaah yang agak ke depan. Barisan itu enggak lurus sehingga Rasulullah SAW katakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ini penekanan di hadis yang kedua. Kalau kalian tidak bisa merapatkan barisan kalian, sungguh pasti Allah akan menjadikan wajah kalian berpaling. Artinya Allah akan jadikan hati kalian itu tidak bersatu. Enggak ngeklik tadi ya, enggak klop. Enggak penak, Pak. Coba jenengan pas nate enten pengalaman ngoten niku. Begitu jejer, sampingnya geser. Jejer kasih geser. Nanti kalau nak wis pepet ya wis bar kan. Nah, merapatnya justru kalau yang sebelah kanan ya merapat ke kiri, kalau yang ke sebelah kiri merapatnya ke kanan. Jadi merapat ke tengah. Terus pepet terus rapatkan. Dan ini bagian daripada diniatkan untuk cinta sunnah Rasulullah SAW, semuanya berbahana. Ya, semuanya berbahana. Dari sini mungkin ada tanggapan untuk masalah shaf. Masalah merapikan barisan sholat.
Karena ini sudah harus dan maklum. Kita memang banyak kita dapatkan ada kalau di salah satu masjid yang sudah biasa merapatkan no problem. Tapi ada juga di masjid atau musola yang itu belum terbiasa merapatkan shop. Nah tugas siapa? Ya tugas kita yang sudah tahu. Mendakwahkan. Ya, ya monggo. Nah, ya. Ya, betul. Ya, ini penting, Pak. Berkaitan dengan masalah anak-anak kecil. Maka di TikTok masjid ini subhanallah sudah dibuat masjid ramah apa, Pak? Anak kecil. Wah, subhanallah. Saya harus di-subscribe itu. Tadi masjid ramah lingkungan anak kecil. Karena ada yang sangat ekstrim ya. Bahkan takmirnya itu melarang, Pak. Anak-anak tidak boleh ke masjid. Itu ekstrim, betul nggak boleh. Ini musibah, Pak. 10-20 tahun ke depan masjid sepi daripada anak-anak. Subhanallah, itu nanti kuburan itu masjid itu. Bayangkan, maaf saja, ini kayak takmir hari ini, anak-anak muda. Kayak Pak Anto, Ustadz Andis, Pak Tomo yang lagi viral. Ya. Wonten nih Pak Tomo. Ya. Ini anak-anak muda itu 10-15 tahun yang lalu mereka akrab dengan masjid. Nah kalau hari ini dilarang, siapa yang akan mewarisi masjid ini? Sementara masjid itu adalah satu tempat yang paling dicintai Allah. Itu masjid. Masjid itu salah satu tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah. Nah, terus berkaitan dengan bagaimana memposisikan anak-anak kita di dalam shop yang belum balik. Anak-anak ini kan gadah yang sepah gitu. Ya wong tuane nyekel anake dhewe-dhewe. Didudukkan di sampingnya atau didirikan di sampingnya dikasih pengertian. Yang jelas tidak di belakang imam persis. Di belakang imam persis itu tentu beliau yang siap membadali imam ketika ada udzur. Ya, jadi diposisikan, diatur sedemikian rupa. Nah, ketika di rakaat pertama kusuk, rakaat kedua sudah goyang, ketiga ramai, ya wajar namanya anak-anak. Sekali dua kali diingatkan, insya Allah tidak masalah. Jadi seperti ini luar biasa. Diramaikan dengan anak-anak itu jangka panjang, bukan jangka sekarang. 15 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mereka sudah balik. Mereka menjadi penerus generasi para pemakmur masjid. Kalau nggak ada beliau-beliau hari ini anak muda, itu masa yang tua-tua terus yang ngurus? Itu langkahnya wis cekak, Pak. Orang mudeng TikTok kan, sementara hari ini harus diakses. Dan pahala beliau itu juga luar biasa, amal jariah. Menyiarkan, mendakwahkan lewat media. Jangan dianggap sepele. Itu bagian kontribusi yang sangat luar biasa. Jadi tetap mereka dikawal, tetap mereka bimbing, jangan sampai dilepas. Insya Allah anak-anak itu nurut. Ingatan ya? Ada yang lain sebelum kita lanjutkan? Ya, monggo Ustaz. Monggo Pak. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Insyaallah diulangi apa enggak? Jamaah sudah paham ya? Oke Pak. Di depan kita ada soft anak kecil. Tiba-tiba anak kecil itu lari kemana bermain segala macam. Yang soft belakangnya kita apakah boleh masukkan peralatan tersebut? Apakah kita berdiam saja? Iya. Nggih, jazakumullah. Jadi
bagian daripada kesempurnaan shaf itu memang harus dirapatkan. Jadi ketika ada shaf yang renggang, maka salah satu dari tuntunan Rasulullah adalah merapatkan, bisa di kanan kirinya merapat atau bisa yang dibalik, yang belakangnya itu maju. Ya. Kalau kira-kira itu posisinya di tengah, ya tengah barisannya misalnya barisannya panjang, kalau itu yang merapatkan kanan kiri kan nanti bergeser semua. Lebih praktis yang belakang maju untuk menutup shaf. Dan itu bagian daripada kesempurnaan. Jadi nggak boleh dibiarkan untuk kosong. Ya. Jadi ketika tidak hanya anak kecil saja, ketika kita sedang batal atau udzur ya, kemudian kita keluar, maka yang di belakang itu maju untuk merapatkan shafnya. Hingga sholat itu menjadi sempurna. Sampai segitunya, Pak. Artinya apa? Bahwa dalam hubungan kita itu jangan sampai ada kerenggangan. Dalam ukhuwah kita itu jangan sampai kerenggangan. Situasi yang sakral, ibadah saja kita tetap menjaga kerapatan. Ya. Untuk merapat menjadi shaf yang rapi. Apalagi di luar ibadah ritual, muamalah, muasyarah seperti kita seperti ini ya, dalam pergaulan. Ketika ada satu masalah ya, segera untuk diselesaikan biar tidak mengganggu la tukhalifanna wujuhakum, agar wajah kalian atau hati kalian itu bercerai-berai. Hati kalian itu berselisih. Ini dimulai dari shaf salat. Dan shaf salat itu bagian daripada ukhuwah kita yang luar biasa. Apalagi ukhuwahnya ini nanti ya dibarengi dengan apa tadi? Mangan wareg ngombe legi. Wah. Ngaji, mangan wareg ngombe legi. Walah. Takmir Masjid At-Taqwa ini inisiator yang luar biasa, mungkin baru satu-satunya di Grobogan. Yang punya program mingguan dengan dana yang luar biasa itu dari mana wallahu a'lam. Tapi nyatanya pun juga bisa. Dan urusan masalah menghidangkan suatu makanan, minuman, itu adalah urusan, bukan urusan yang sepete-pete, Pak. Itu urusan yang serius, Pak. Bahkan serius dalam Islam. Suatu ketika sahabat Rasulullah itu bertanya, ayul islami khair. Ya Rasulullah, amal perbuatan Islam yang kategori khair itu yang seperti apa ya Rasulullah? Khair itu berarti amal kebaikan, membawa kebaikan, menyenangkan, membahagiakan. Itu khair. Dan jawaban Rasulullah SAW sederhana. Bahkan di luar ekspektasi sahabat yang bertanya tadi. Mungkin harapannya jawab Rasulullah kan mungkin ibadah apa gitu ya. Ternyata jawaban Rasulullah apa? Tut'imut to'am. Ayul islami khair tut'imut to'am. Ya. Amal Islam yang paling baik yang saya lakukan itu apa wahai Rasulullah? Kasih makan. Mangan-mangan. Dan makan-makan ini bagian daripada salah satu faktor untuk bisa masuk surga. Tadkhulul jannata bisalam itu diantaranya adalah afsus salam, tut'imut to'am, wasallu fil lail wan nasuniyam. 3 perkara ini, sebarkan salam, berikan makan seperti malam nanti, dan sholat malam ketika manusia mayoritas sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Jadi konsep masuk surga itu gampang. Ngapa mau sepindah? Afsus salam, beri salam. Beri salam itu kepada siapa? Man la ya'rif wa man la ya'rif. Baik kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ya tentu ya secara dohir sudah bisa kita tahu bahwa dia seorang muslim, gitu ya. Secara dohir kan sudah bisa kelihatan. Masa misalnya jenengan dipanggil kula, masa masih ada prasangka seundun ini muslim apa enggak ya? Ya kan ya. Ya secara dohir masih bisa. Misalnya jenengan ketemu Pak Tomo lah misalnya. Pak Tomo ini muslim apa enggak ya? Kasih salam apa enggak ya? Pundi Pak Tomo?
Kan buatan ya, secara diri bisa diketahui. Afsus salam, aku nggak kenal, ngapain beri salam? Afsus salam, beri salam. Begitu pula tut'imut to'am. Beri makan itu juga baik kalian kenal maupun nggak kenal. Perintahnya adalah tut'imut to'am, kasih makan. Makanya di sini nanti programnya tidak hanya khusus ahlul jamaah, bukan ahlul masjid saja. Ya siapa saja. Mungkin di luar sana banyak yang butuh atau yang lewat ya sekedar buang hajat saja. Kebetulan kita sedang makan-makan, maka tugas kita adalah tut'imut to'am. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah salat malam ketika manusia yang lainnya sedang tidur. Wana suniyam, manusia sedang terlelap tidur, kita salat. Jaminannya masuk surga. Dan tut'imut to'am itu ada 3 orang yang paling banyak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah yang menggerakkan. Artinya panitia. Woro-woro, monggo minggu depan kita akan mengadakan ya, makan bersama keluarga bagi muhsinin yang berkelebihan harta bisa menghubungi kami. Sekedar modal omong tok, Pak. Tampil semenit atau 30 detik. Kemudian di-share. Dan banyak yang datang, itu untuk pahala. Jika hanya perintah tok. Ajak-ajak namanya. Itu yang orang yang paling berjasa di situ. Kemudian orang kedua adalah tentu yang berinfak. Jadi beliau ini yang modali sana, nggak tahu di sana itu dari uang siapa, nggak tahu, bisa jadi beliau itu duduk-duduk di rumah, namun berkucuran pahala. Pahalanya sangat luar biasa. Para donatur. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah nyun sewu. Donatur niku ketika mau memberikan dananya itu sudah berupa matengan atau mentahan. Ada yang matengan, ada yang mentahan. Misalnya dikasih transfer ning rekening, apa ya langsung bisa didahar. Oke, apa pengemut rupiah. Kan dari sakit, pasti harus dibelanjakan ya. Nah, orang yang di antara orang yang paling berjasa itu adalah orang yang mengolah, ibu-ibu yang memasak menjadi menu. Ya. Panitia urusan belakang. Jadi 3 orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa kita pisahkan masalah tut'imut to'am. Nah, maka hal-hal yang sepele ini kita anggap kayaknya alah urusan mangan-mangan. Ternyata itu adalah urusan penting ketika sahabat bertanya, ayul Islam khair. Wahai Rasulullah, amal perbuatan Islam yang kategori khair itu yang seperti apa? Ya ternyata itu tut'imut to'am. Dan tut'imut to'am itu bagian daripada membahagiakan. Membahagiakan orang. Ya, menyenangkan orang. Sementara kita itu sehari semalam itu dipanggil Allah menuju kesenangan. Ping pinten menuju kesenangan itu. Andan saja ping 5. Hayalal falah. Kali 2 berarti 10. Komatnya berapa? 5 kali. Berarti 15 kali. Di dalam komat itu ada hayalal sholat, ada hayalal falah. Berarti 15 kali kita dipanggil menuju bahagia. Bahagia itu ya ini. Kita kumpul-kumpul seperti ini. Melaksanakan sholat. Ya, berkumpul menuju Raudhatul Jannah. Taman-taman surga. Ya, senajan sedang anak-anak berlari-lari seperti itu. Mereka masih menyimak, mereka dan ingat, oh dulu saya masih kecil diajak ngaji. Ya, masih kecil saya digendong bapak saya ikut berjamaah. Ketika saya masih kecil dibangunkan bapak ibu. Itu memori. Dan itu luar biasa. Jasa orang tua di dalam menanamkan sebuah amal jariah itu luar biasa. Ya. Kembali ke materi soft di sini, bahwa sesungguhnya
sekali lagi kita kewajiban untuk merapatkan shaf. Apabila itu tidak tidak merapatkan, ada konsekuensi, Allah akan menjadikan hati kita berselisih. Tidak ada sebuah kesinkronan. Ngeten nggih? Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan adab makan. Karena ini bagian daripada ihya'us sunnah, muhafadzah ala sunnah, menghidupkan sunnah dan menjaga. Menghidupkan dan menjaga. An Jabir radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'il asabi wa sahfati wa qala innakum latadruna fi ayyihal barakata, rawahu Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan amara bil'il asabi, yaitu dengan menjilati jari jemari. Bil'il asabi wasahfati, dan piring. Wa qala innakum latadruna fi ayyihal barakah. Rasulullah katakan, karena sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian makanan mana yang mengandung barokah. Niki penekanan apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa sesungguhnya ini berdasarkan sebuah perintah Rasul. Perintahnya apa? Membersihkan jari jemari dengan dijilat nih. Bahkan sampai piringnya. Maksudnya bukan dijilat dengan enggak, artinya dibersihkan dengan tangannya. Ya, jangan kemudian dialogikan dengan yang enggak ya. Jadi piring itu jangan sampai ono ketinggalan walaupun hanya satu upo. Ngertas nggih? Satu upo. Itu jangan sampai. Artinya harus bersih betul. Nak modelnya peresmanan, nasi ambil sendiri, diukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, diukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau nanti masih kiranya kurang dan di sana masih ada, boleh tambah. Ya, jadi wingi angsal tambah Pak ya. Betul anak papat angsal. Oh Pak Tomo meleh ya. Oh ya, Pak Tomo meleh nih. Jadi angsal. Sing penting liyane mun rampung. Gitu. Nak liyane dereng rampung, ya ampun tambah riyen. Nunggu liyane rampung. Ben kumanan kabeh ngesake. Gitu nganti panitia reso tenang pikirane, dak didugdet jan cukup ora. Itu pasti. Sampai dibersihkan seperti itu. Kemudian bila ada dalam riwayat yang lain, idza waqa'ati luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit maka nabiha min adza wal yakulha wala yadaha lisyaiton wala yamsah yadahu bil mandil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Dalam riwayat yang lain bahwa sesungguhnya apabila ada makanan yang jatuh, apabila ada makanan di antara kalian yang jatuh, maka fal ya'khud, ya, ambillah dan bersihkan dari kotorannya. Misalnya ada kue, roti jatuh, sebagian kena pasir, maka kan enggak enak kan kalau dimakan pasir kemplotak, ya sebagian dibuang yang ada kotorannya. Kemudian sisanya dimakan. Jangan gengsi mengambil. Karena di sini nanti minimal ada tiga perlakuan kita. Yang pertama ketika kita ngambil, kita niatkan untuk cinta sunnah Rasul. Jadi ojo isen Pak. Misalnya desek-desekan, ya toh? Bakwannya jatuh. Nah, ojo diiles pisan. Diiles pisan. Jangan, Pak. Diambil dengan niatan bahwa cinta Rasulullah. Yang kedua, mencintai syariat Rasul. Ya, mencintai syariat Rasul dan
Yang ketiga, ini yang paling penting, menghilangkan keangkuhan kita. Kadang-kadang kita mau mengambil kan nggak piye gitu ya. Ada rasa pekiwuh, ada rasa kayak napa niku? Kurang makan. Barang saya wis tiba kaya diupeni. Ya kaya pelit men. Mboten. Berarti ini kita betul-betul tawadhu. Khudu tawadhu, punya adab asor terhadap makanan, menghargai makanan. Sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wala ya'da halis syaiton. Jangan kau tinggalkan makanan itu untuk setan. Jadi nak ibu-ibu, nak enten sisa makanan, niki sing paling paham bagian cuci piring. Gitu. Bagian cuci piring di urusan belakang ini pasti tahu. Ini piringnya siapa yang gelepotan, ini piringnya siapa yang bersih makannya. Oh, itu bisa membedakan. Paling nanti dalam husnudonnya, alah sing gelepotan ini paling anak-anak. Padahal ya bapaknya anak-anak juga sama. Nah ini ampun, ya, ampun. Kalau masih anak-anak mungkin kita maklumi. Tapi nak bapaknya anak-anak, setelah hadis ini dibacakan, jangan sampai kita meninggalkan satu makanan walaupun hanya satu upo di piring kita. Makanan yang jatuh kita ambil, kita makan. Bukti kita cinta Rasul, bukti kita khudu tawadhu terhadap syariat Allah. Ngeten nggih. Kalau kita tidak ambil kemudian apalagi langsung diiles, diidak pisan, jatah setan. Engko setane lemu-lemu, engko nak pas ya. Bantingan kalau sampean kurus-kurus di KO panjenengan. Sebab setane sing lemu. Nak padha lemune piye? Ya imbang. Jadi jangan kasih kesempatan. Layadak halis setan. Jangan kau tinggalkan makanan itu buat setan. Saiki sak upo. Opo sak cendok. Tiap piring ada sisa. Kali 100 piring. Nah, udah 100 upo. Dan satu sendok sudah 100 sendok. Bayangkan. Itu pemubadiran yang luar biasa. Itu baru satu acara. Itu kalau dikalikan sak dunyo mangan sego kabeh dan sistemnya nyiso kabeh, itu berapa ratus ton nasi yang harus dibuang. Itu pemubadiran yang sangat luar biasa. Makanya ini Rasulullah Islam itu mengatur. Alah dapur koyo ngono koyo diurusi. Ini bukan masalah sepele. Ini urusan kesempurnaan. Urusan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini sunnah Rasul. Nggak bisa kita anggap itu, alah, wong nyatane rantai kok. Ya dah, disisakan nggak masalah. Tidak seperti itu. Adab kita Antan jam berapa? Masih 1 menit. Oh, oh ya, 1 menit nanti dikode. Ting-tongnya itu kurang seru saya. Jadi urusan yang sangat sepele ini sudah diatur dalam Islam. Sehingga kemarin kita sampaikan hanya sekedar niup ketika makanan panas saja tidak boleh kan? Meniup makanan ya masih panas. Jangan seperti itu. Untuk sementara kita skores sesuai dengan instruksi panitia adzan. Niki mangke setelah adzan kita lanjutkan sebentar sampai jam 10. Ya secukupnya ya. Bagi ibu bapak yang belum punya wudhu di masa adzan bisa mengambil wudhu, kemudian merapatkan di sini, meja bisa dirapatkan, nanti setelah itu dilanjutkan sebentar. Karena kayaknya belum mateng Pak ya. Ya, kok nggak kayak biasanya. Gimana Pak Tomo, belum mateng? Oh ya, siaplah menanti ya. Kita akhiri sementara dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di materi menjaga sunnah Rasul. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanan dan minuman itu fihil barokah. Di dalamnya ada keberkahan.
Satu gelas minuman ini, di dalam minuman itu ada keberkahan. Apapun makanannya ada keberkahan. Dan itu menjadi amal jariah. Kadang-kadang ada yang berpersepsi begini, lah sedekah kok makanan. Ujungnya ya paling ke belakang. Kan ngeten nggih? Entek-enteke ning mburi. Ngapunten, yang dibuang di belakang itu memang sampah. Tapi kan ada yang menjadi energi, ada yang menjadi tenaga, ada yang menjadi darah daging, menjadi kekuatan untuk beribadah. Dan itulah amal jariah. Bisa jadi yang kita makan 1 bulan yang lalu, keberkahan dari makanan 1 bulan yang lalu, hari ini kita masih sehat. Kan ngoten? Jadi siapapun yang berkontribusi di dalam urusan makan-makan ini adalah mereka berjariah, beramal jariah. Makanya sampai wanti-wanti Rasulullah SAW itu jangan kau buang sia-sia. Makanan itu jangan kau buang sia-sia. Jangan kau tinggalkan. Bahkan sampai diperintahkan bilaqil asobi untuk menjilati tangan-tangannya. Karena kita memang tidak tahu. Yang nempel itu barangkali di sana barokah. Nah, ini diantara kemarin kita sampaikan itu, diantara adabnya itu adalah ya, memperbanyak tangan di dalam satu wadah. Bancaan dalam satu nampan. Satu nampan wong papat. Mungkin bisa jadi nanti kapan diprogram. Wah, tentu ada donatur nampan ya. Karena piringnya nggak cukup. Berempat. Nah, itu nanti akan kita lihat. Sopo sing ora biasa makan jamaah, berjamaah, dan siapa yang sing biasa dan nggak biasa. Kadang kalau nggak biasa kan merasakan apa? Kados risi, ngoten nggih. Kados risi. Nah, ini kita uji. Keakrabannya di situ. Sambil bercengkrama, sambil curhat, atau sambil bicara, sambil mengakrabkan diri. Di situ banyak keberkahan. Semakin banyak tangan di dalam satu wadah, akan semakin berkah di dalamnya. Maka jangan sampai pergi duluan ketika kita makan berjamaah. Aku udah kenyang. Akhirnya yang paling belakang, tukang bersih-bersih. Dia yang akan banyak keberkahan. Jadi mestinya rebutan berkah, Pak. Rebutan ngeresiki ajang. Nggih. Ora kok kemudian ya rebutan jilati tangan sampai tangan koncone jilati ndak. Artinya dijilati tangannya sendiri-sendiri. Ya, piringnya betul-betul dibersihkan. Ini yang ditekankan di dalam perintah Rasulullah, ya, hatta bilaqil asabi wasafhah. Piringnya dibersihkan sebersih mungkin. Kalau bareng-bareng pakai nampan, ya nampannya sampai bersih, jangan sampai nyisa. Ya. Kenapa? Ketika ini di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna syaitan, sesungguhnya setan itu yahduru ahadakum, akan hadir di tengah-tengah kalian inda kulli syai'in, dalam kegiatan apapun. Ngapunten. Dalam kegiatan apapun hadirus setan. Setan akan hadir. Cuma apa jeneng kita semuanya kan nggak tahu. Di samping jenengan ini ada setannya apa enggak kan nggak ngerti. Tapi yang jelas kita mempengaruhi hati. Alah, ceramah kaya ngono di bulan baleni kupingku nganti bosen. Setane muncul. Jadi di tengah majelis saja itu setan akan hadir. Fi ala kulli syai'in min sya'nihi. Kegiatan apapun. Kita sedang ngaji, setan hadir. Kita sedang sholat, setan hadir. Larinya itu pas andan tadi loh. Pas andan dikumandangkan tadi, setannya lari ke birit-birit. Sejauh mungkin. Berandane rampung, kita kena gerutuk. Monton, delok ten CCTV. CCTV ini malaikat tentunya.
Gerutu-gerutu kemana? Ono sing selonjor, ono sing ngantuk, ono sing ngomong dhewe, ono sing wis ra mood, ono sing wis pokoknya berbagai macam cara setan akan menggoda. Wis nak koyo ngene bosen sesuk ora teko meneh lah. Wis pokoknya berbagai macam cara. Hadharus setan. Setan akan hadir di tengah-tengah kalian. Hatta yahduru inda ta'amihi. Sampai setan itu pun juga hadir ketika kalian makan. Bayangkan coba. Jadi ngan sampun siap gitu, muluk, dahar, lupa baca bismillah, setannya pun juga kenyang. Aku kok ora warek-warek ya? Sing warek setan. Ya, tambah melih ra warek-warek, sing warek setan, sing lemu setannya. Hatta inda tu'ami, bahwa setan itu datang ketika kita dahar. Kita bersenang-senang dengan keluarga, setan hadir. Ngapunten, bapak-bapak sedang kumpul sama ibu-ibu, setannya teko mboten? Derek. Makanya disuruh membaca doa ketika sebelum kumpul, jangan asal perang. Ya, lupa doa, wah di situ ada pihak ketiga yang ikut andil. Naudzubillah. Ya. Jadi doa mateni setan itu dibaca, Pak. Biar setannya mati. Dibacakan doa biar tidak ikut andil. Karena dia akan ikut di situ. Akan ikut di situ. Maka pastikan sebelum nikah hafal doanya. Aku wis nikah wis 10 tahun yang lalu lali doa. Wah, begitu kebangetan, Pak. Lah nek wis ora aktivitas kuwi ya ora apa-apa lali doane. Lah nek ijeh semangat ya aja dilalekno doae. Setane pateni se agak aktivitas. Biar setane itu enggak ikut makan. Ya, enggak ikut menikmati. Enggak ikut dalam kegiatan kita. Itu penting. Rasulullah sampai mengatur sedetail itu. Faida sakotat min ahadikumul luqmata falyumit maka nabiha min ada falyakulha wala yada'ha lisyaiton. Untuk makanan yang jatuh, idza sakotat min ahadikum, ya, apabila makanan itu jatuh, secuil, walaupun lukmah, secuil, sepotong, jatuh, maka harus diambil dan dibersihkan yang kotor, kemudian fal yakulha agar dimakan. Dan jangan kau tinggalkan la yada'ha lisyaiton. Kalau kamu tidak mengambil, maka itu bagian setan. Dan itu menyalahi sunnah Rasul. Dan kalau kita lakukan, bukti kita tidak menjaga sunnah Rasul, bukti kita tidak menghormati syariat Rasul, bukti kita angkuh. Jadi di situ ada 3 faktor. Keangkuhan kita hilangkan. Ambil, jangan malu. Ya. Niatkan bahwa itu adalah bagian daripada perintah Rasul. Ngapunten nggih. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan kaitannya dengan masalah adab-adab. Nggih, monggo. Jam pinten? 5 menit lagi ya. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Iya. Oke. Dilema Pak ya. Dilema antara gengsi dan tidak ya. Masa dibawa pulang gitu. Masa sisa dibawa pulang gitu. Dilema. Jadi sesuai dengan perintah Rasul. Kalau memang itu sudah paket dan kita paksakan nggak habis ya jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa untuk dihabiskan. Ya. Bagaimana solusinya? Ya kalau kita punya rasa cinta Rasul dan itu tidak menghindari sebuah kebubatiran ya dibungkus Pak.
dibawa ke kasir atau minta bungkusan lain lagi. Pak ini dicampur di Pak. Kita sering dapatkan ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak malu-malu, sisa teh ini bungkus Bu. Aman. Nanti mboten ngoten niku. Ngombe teh agak separuh tinggal. Nah kula mboten. Kalau nggak dihabiskan, bungkus. Enggak apa-apa, halal. Ya, halal. Jadi kita niatkan cinta Rasul dan kemudian kita hilangkan ke sifat keangkuhan kita tadi atau tidak sukaan dalam arti gengsi, dalam arti malu dan lain sebagainya. Ya. Tapi biasanya ya rata-rata ditinggal karena memang isin, ya, karena malu. Sebisa mungkin diamankan. Kalau tidak, ya dipasrahke, maaf niki nggak habis, mohon dimanfaatkan untuk makan apa ayam biasanya dimanfaatkan. Yang jelas itu harus dimanfaatkan, jangan sampai dibuang. Biasanya ini banyak pembatiran memang di rumah makan, di restoran-restoran itu banyak kasus apalagi setiap makan itu harus ganti menu. Setiap jam makan harus pagi, siang, sore itu harus ganti menu dan itu nggak habis. Itu memang kasus memang banyak sekali. Jangankan di sini, sampai di Timur Tengah itu di hotel-hotel itu melihat kemubadiran ini sangat luar biasa. Sampun wonten malih? Nggih. Insyaallah pada kajian malam hari ini kita akhiri untuk dilanjutkan sholat Isya berjamaah. Ya. Insyaallah sudah punya wudhu semuanya ya. Insyaallah langsung ditata mejanya, kemudian kita qomat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.